Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi pada wabarakatuh. kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah wawasan kepada kalian terkait dengan literasi digital di era modern. Pastinya tahu di sini kan digital-digital yang sekarang kan? Ya, Oh, pasti tahu pastinya. Di sini literasi digital di era modern. Bagaimana sih? Seperti apa literasi digital? Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama-sama, kita diskusikan nanti bila mana ada pertanyaan, ada hal-hal suatu yang masih belum dimengerti, silahkan mari kita diskusikan di sini bareng-bareng ya. Tentunya bagi kita untuk mengetahui literasi digital itu sangat penting, terutama di era modern seperti halnya sekarang ini. Di situ ada berbagai, definisi, apa sih itu literasi digital? Nah, literasi digital itu merupakan menggunakan teknologi informasi secara efektif. Jadi menggunakan informasi secara efektif, terutama dalam hal ketika kita melaksanakan ataupun menge-share sesuatu di digital. Sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai user, pengguna daripada literasi digital, maka kita harus betul-betul tahu seperti apa, seperti itu. Yang kedua mencakup pemahaman terhadap penggunaan perangkat digital internet, media sosial, dan keamanan cyber. Itu terkait dengan literasi digital. Sampai sini ada hal yang perlu ditanyakan ataupun sudah ditangkap apa hal yang saya sudah sampaikan tadi? Bagaimana? Sudah? Bisa? Oke, bisa ya? bisa, Kak. Oh, mantap, bisa. Oke, untuk selanjutnya itu ada komponen literasi digital. Seperti apa sih komponen-komponen yang ada di literasi digital? Yang pertama itu ada akses digital. Akses digital itu kemampuan mengakses teknologi dan internet. Bagaimana caranya kita mampu ataupun kita bisa mengoperasikan, bisa mengendalikan komponen-komponen yang ada dalam akses digital. Terutama kita mengakses teknologi dan internet. Tentunya kita sudah tidak asing lagi yang namanya internet. Pasti kita tahu bagaimana proses berjalannya zaman ini sampai saat ini kita dibanjiri dengan media sosial baik platform TikTok, IG dan lain sebagainya itu sudah familiar di kalangan kita terutama kita bagi golongan Gen Z seperti itu. Golongan apa? Iya sih, Gen Z iya, tentunya. baik, Golongan Gen Z apa? zaman akhir. Zaman akhir. Jadi kalau kita tahu bagaimana komponen-komponen itu, maka kita gampang untuk melaksanakan yang namanya literasi digital. Terus ada komunikasi digital. Komunikasi digital itu bahkan sampai saat ini kita tahu istilahnya apa namanya? Ada daring, ada luring. Sudah ada yang tahu di sini? Kalau daring itu dalam jaringan, kalau luring itu luar jaringan. Bagaimana ketika kita berkomunikasi daring, online, secara online. Contohnya menggunakan media digital, WhatsApp ataupun WA ketika kita mengirim voice note, bervoice ataupun kita mengirim pesan melewati WA ataupun kita telepon, call, baik itu video call ataupun call biasa itu bisa. Itu yang masuk pada komunikasi digital. Jadi kalau kita semisal sekarang kita di sini face to face ataupun kita tatap wajah, kita menyatu di sini di satu tempat itu bukan komunikasi apa namanya, komunikasi digital. Yang disebut komunikasi digital itu melewati media digital. Media digital. Tentunya kita harus tahu bahwasanya bagaimana proses komunikasi itu yang efektif. Ada komunikan, ada komunikator, ada pesan yang disampaikan, ada feedbacknya, ada media. Lah ya media di sini, medianya di sini, media digitalnya yaitu sekarang kita mengetahui digitalnya, literasi digitalnya. Seperti itu. Ada juga komponen yang ketiga itu ada keamanan digital yang tadi disebutkan keamanan cyber ataupun melindungi privasi dan data pribadi. Ketika kita sudah tahu literasi digital bagaimana proses, keamanan yang ada di di literasi digital itu sudah gampang. Contohnya di WA, di WhatsApp itu kita mengenal keamanan punya WhatsApp atau WA itu ada istilahnya enkripsi end to end. Yang mana enkripsi end to end itu mengamankan ataupun memprivasi pesan-pesan yang ada di WA kita supaya tidak kelihatan ataupun tidak diketahui oleh orang lain. Itu menggunakan keamanan end to end. Itu dalam keamanan digital.
Ada juga komponen yang selanjutnya ada etika digital. Etika digital di sini menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Tentunya bukan hanya kita kehidupan sehari-hari bermasyarakat yang ada etikanya. Berdigital pun melaksanakan ataupun menggunakan internet itu ada etikanya juga. Karena etika itu di atas segalanya. Jadi kita memiliki sebuah pedoman yaitu kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Kita tahu kita user ataupun pengguna yang sangat canggih misalkan bisa membuat aplikasi dan lain sebagainya, namun tidak beretika, nantinya itu akan roboh pada sendirinya, akan menghasilkan dampak yang buruk pada orang lain. Karena kenapa? Etika digitalnya tidak digunakan, tidak bertanggung jawab. Makanya kalau dulu itu ada istilahnya cyber yang menghack ataupun cyber-cyber yang sangat-sangat jahat sehingga proses digitalisasinya itu tidak dipertanggungjawabkan sehingga mengkhawatirkan ataupun merugikan terhadap orang lain seperti itu. Terus ada komponen lagi komponen literasi digital. Komponen literasi digital itu salah satunya pemikiran kritis terhadap informasi. Itu yang terakhir. Itu komponen yang terakhir yaitu pemikiran kritis terhadap informasi. Jadi bagaimana proses informasi itu dikritisi, dianalisis terlebih dahulu, dicerna baik-baik, diverifikasi informasinya, apakah ini benar atau tidak. Supaya apa? Supaya tidak terjaring yang namanya hoax. Ya, ada istilahnya hoax. Pasti kalian tahu kan? Nah, sehingga kalian tahu pasti seperti apa hoax itu. Terus setelah komponen literasi digital, itu ada lagi yang namanya seberapa penting sih literasi digital? Tentunya bagi kita Gen Z, kita semua di sini sangat penting. Yang pertama, menangkal hoax dan disinformasi. Ketika ada sebuah berita, apabila sudah mengetahui literasi digital, maka kita bisa menangkal ataupun bisa tidak terjaring terhadap hoax tersebut. Kenapa? Karena kita sudah tahu bagaimana prosesnya menangkal hoax dan disinformasi. Informasi-informasi yang tidak akurat, informasi-informasi yang jelek, informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta. Yang kedua, mendukung proses belajar dan bekerja jarak jauh. Ya, tentunya sudah gampang, sudah tahu mungkin kalian bagaimana proses digital itu bisa mendukung proses belajar. Proses belajar, proses kita mencari ilmu, menambah wawasan ilmu pengetahuan, itu mendukung, sangat mendukung, bahkan memberikan dampak yang positif terhadap kita sendiri. Terus bekerja jarak jauh. Bekerja jarak jauh maksudnya yaitu ketika kita memiliki pekerjaan dengan orang-orang luar, dengan orang-orang yang sangat jauh di sana, kita bisa mengakses secara gampang. Misalkan bahkan ada pendaftaran pekerjaan dengan pekerjaan secara online dan lain sebagainya. Ada juga meningkatkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi. Bisa ditingkatkan ketika memiliki kolaborasi dengan misalkan bekerja sama dengan media-media yang lain, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain, itu bisa ditingkatkan efisiensinya. Lebih gampang dan lebih sempurna untuk bagaimana kita meningkatkan efisiensi komunikasi dan kolaborasi seperti itu. Terus ada juga melindungi dari kejahatan digital. Apabila, saya ulangi lagi, apabila sudah tahu literasi digital, maka kita bisa terlindung, bisa terlindung dari kejahatan-kejahatan digital, termasuk salah satu di antaranya yaitu penyebaran hoax, terus apa namanya itu, eee, cyber yang meretas akun-akun yang tidak bertanggung jawab itu merupakan melindungi dari kejahatan digital. Kalau sudah tahu, sudah gampang untuk, literasi digital ini. Sampai saat ini ada suatu hal yang mungkin ingin didiskusikan, sudah bisa mencerna kan? Oh, mantap. Kalau sudah bisa mencerna, itu berarti sudah kalian memahami apa arti daripada literasi digital, itu. Jadi cukup sekian, diskusi kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua itu diberikan, dampak yang baik daripada penggunaan literasi digital ini, sehingga kita bisa memanfaatkan dengan baik dan juga memanfaatkan hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi ataupun modernisasi dengan baik dan benar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.